Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada perkembangan menarik yang sudah saya sampaikan dini hari ya, yang ingin saya ulangi lagi, yaitu yang terkait dengan gelar perkara khusus. Jadi sobat RH sekalian, semalam saya cuma live by handphone dan ini dengan seperti biasanya ya, dengan teknologi dan suara serta gambar lebih baik tentunya. Jadi sobat sekalian, pada tanggal 3 Juli itu Bareskrim mengundang pihak TPUA, dalam hal ini yang diundang by name yaitu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dalam kurung tim penyelamat ulama dan tim pembela ulama dan aktivis. Tapi yang diundang tidak hanya Egy Sujana, bilang Egy Sujana dan atau yang mewakilinya. Akhirnya diperbolehkan untuk adanya gelar perkara khusus ini, sobat era sekalian, setelah sebelumnya disampaikan surat yang dilayangkan oleh TPUA, ditandatangani oleh wakil ketua TPUA yaitu Rizal Fadilah. Oke, coba sobat era sekalian kita iseng-iseng ya hubungin Rizal Fadilah dan nanti kita bacakan lagi suratnya. Ya sayang sekali, tadi saya lagi asik-asik nonton Manchester City, tim favorit, ternyata kalah. Sebelumnya saudara sekalian, sebelum saya bacakan, ini ada undangan untuk press conference ya, undangan konferensi pers yang dilakukan oleh menyikapi oleh Hosinuddin dan teman-teman ya, yaitu ini undangannya. Kita share juga undangan untuk dilakukannya press conference yaitu oke. Ya, ini dari Hosinuddin ini, undangan konferensi pers menyikapi perkembangan terkini dugaan kasus ijazah palsu Jokowi. Pertama, munculnya pemberitaan produksi di Pasar Pramuka. Kedua, terbitnya undangan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya kepada beberapa orang termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon dan kawan-kawan. Ketiga, undangan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi oleh Bareskrim Polri. Maka kami dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mengundang rekan media dan YouTuber untuk hadir pada hari tanggal Selasa hari ini ya, 1 Juli 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Tempat kantor SAI dan Partners ya. SAI itu kantor Ahmad Yani ya, Jalan Matraman Raya nomor 64, Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dalam kurung SAI and Partners ya. Demikian surat undangan ini. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi lebih lanjut bisa menghubungi Syamsuddin Alim Shah di 0821 25 72 9831. Jakarta 1 Juli 2025. Tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, tertanda Petrus Celestinus SH koordinator litigasi, Ahmad Hosinuddin SH koordinator non litigasi ya. Ada disertakan juga Google Map-nya, tetapi tentu kita tidak sertakan di sini. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi konfirmasi ke Samsudin Alimsa 0821 25 72 9831. Sambil menghubungi Rizal Fadilah, coba kita bacakan lagi mengenai gelar perkara khusus ini ya. Ini kemajuan memenuhi permintaan dari pihak-pihak yang berperkara, gelar perkara khusus ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan jalan yang lebih terang tentang pengungkapan ijazah Jokowi ini, sobat era sekalian. Sekali lagi, yang dicari adalah kebenaran bukan pembenaran ya. Kebenaran bukan pembenaran. Oke, sambil menghubungi Rizal Fadilah, belum ada jawaban rupanya.
Saya bacakan kembali suratnya ya. Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, tertanggal 30 Juni 2025 kemarin ya. Nomor B garis miring 3343 garis miring 6 garis miring res titik 1.24 garis miring 2025 garis miring Dittipidum. Bukan Dirtipidum ya, Direktorat Tindak Pidana Umum, klarifikasi biasa, lampiran tidak ada. Hal undangan gelar perkara khusus kepada yang terhormat Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI dalam kurung tim pembela ulama dan aktivis. Sayang sekali Rizal Fadila tidak jawab ya. Tempat rujukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, C. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, D. Laporan informasi nomor LI dan seterusnya tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI. Kemudian E. Surat perintah penyelidikan nomor SP dan seterusnya Dittipidum tanggal 10 April 2025. Surat pengaduan masyarakat dari Saudara HM Rizal Fadila SH tim pembela ulama dan aktivis nomor 26 dan seterusnya tanggal 26 Mei 2025. Hal permohonan gelar perkara khusus ini tanggal 26 ya. Tanggal 26 dimohonkan, kemudian tanggal 30 dikabulkan, 1 bulan lebih. Surat perintah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor sprint dan seterusnya 30 Juni 2025 tentang perintah untuk melaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan informasi nomor LI dan seterusnya tanggal 9 April 2025. Kemudian nota dinas Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri nomor B garis miring ND strip 894 dan seterusnya Roas Sidik tanggal 30 Juni 2025 perihal pelaksanaan gelar perkara khusus. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami mengundang saudara dan atau yang mewakili untuk hadir dalam gelar perkara khusus terhadap laporan informasi dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis besok lusa ya 3 Juli 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Tempat ruang gelar perkara Roas Sidik Bareskrim Polri Gedung Awaludin Jamin lantai 10. Kemudian sobat hero sekalian, surat kemudian pimpinan gelar Brigjen Polisi Imam, pimpinan gelar perkaranya maksudnya Brigjen Polisi Imam Sahroni SH garis miring yang mewakili, demikian untuk menjadi maklum, ditandatangani oleh Hadi Hadi Purwanto SIK MH Komisaris Besar Polisi Tembusan Karuas Sidik Bareskrim Polri Dirtipidum Bareskrim Polri. Jadi sobat sekalian, ini rupanya ada disampaikan kepada saya ini perkembangan baru ya, tambahan bukti dari tim pembela ulama yang barangkali perlu juga kita bacakan, yang disampaikan baru saja disampaikan oleh Rizal Fadila pagi ini. Ada 2 surat ya disampaikan Rizal Fadila. Kita bacakan sobat era sekalian. Jadi kita main surat menyurat dulu ya. surat menyurat menjadi satu, itulah Indonesia. Oke. Ya, ini ada tim pembela ulama dan aktivis kepada yang terhormat Irjen sebentar ya, kita sudah ya, saya kirimkan ya tambahan buktinya, yaitu tim pembela ulama dan aktivis kepada yang terhormat Bapak Irjen Polisi Abdul Karim SIK MSI Kepala Divisi Propam Polri Mabes Polri Jalan Trunojoyo nomor 3 Jakarta Selatan di tempat perihal laporan garis miring pengaduan obstruction of justice oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Jadi diadukan tuh Brigjen Johandani Raharjo Puro karena dianggap melakukan obstruction of justice dengan hormat. Dengan ini perkenankan kami dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA bersama-sama Aliansi Advokat Bandung Bergerak AABB menyampaikan laporan garis miring pengaduan terhadap dugaan tindak pidana obstruction of justice yang dilakukan oleh terduga Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro terkait penghentian penyelidikan Dumas TPUA atas dugaan ijazah palsu Joko Widodo serta adanya penyimpangan dan atau pelanggaran hukum dalam proses penyelidikan dan pengumuman hasilnya. Berikut adalah dalil dan dasar hukum yang melandasi laporan ini. Jadi ditambah ya, ada undangan klarifikasi dan Dirtipidum
laporkan ke Propam. Masalah prosedur, due process of law. 1. Pelanggaran prinsip integrated criminal justice system. Dalil. Oke, coba kita bacakan agak kecil ini ya. Gelar perkara untuk menentukan kelanjutan atau penghentian penyelidikan mestinya melibatkan pihak-pihak terkait sesuai prinsip integrated criminal justice system. Proses yang diam-diam tidak terbuka serta mengabaikan pihak pelapor, pengadu atau terlapor teradu jelas tidak sejalan dengan prinsip ini dan bertentangan dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Oke. Kemudian dasar hukum pasal 75 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan namun harus tetap menjunjung tinggi hak-hak pihak terkait. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 16 ayat 1 dan 2 mengatur tentang mekanisme gelar perkara yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas termasuk melibatkan pihak-pihak terkait seperti pelapor. Pengabaian pelapor dapat menjadi pelanggaran prosedur ya. Pengabaian pelapor dapat menjadi pelanggaran prosedur. Nanti 22 Mei press conference itu diputar sedikit ya oleh Johan Dani Brigjen. Kemudian dua, penyelidikan tidak lengkap dan tidak tuntas. Dalil dalil penyelidikan yang dilakukan Barreskrim di bawah pimpinan Dirtipidum tidak lengkap dan tidak tuntas. Ahli seperti Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar yang video-videonya dijadikan bukti oleh pengadu mas tidak dimintai keterangan atau klarifikasi. Demikian pula Insinyur Kasmujo dan Profesor Dr. Pratikno yang merupakan tokoh penting terkait tidak dimintakan keterangan oleh penyelidik. Kita tahu ada video Jokowi di Desember 2017 dan di situ memperkenalkan Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya dan ternyata disangkal sendiri ya, Jokowi versus Jokowi, dan di belakangnya ada Pratikno yang tertawa-tawa. Dan kita pahami pasti ada dari pihak-pihak Fakultas Kehutanan yang hadir yang kemudian ikut tepuk tangan ketika Jokowi ngalem Kasmujo yang ternyata dia sendiri mengatakan saya bukan pembimbing akademik, pangkat saya baru 3B. Dan pada waktu itu dia masih sarjana muda. Dasar hukum pasal 7 ayat 1 huruf A KUHP, penyidik karena kewenangannya berhak melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan ini termasuk mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang relevan. 2. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 54 ayat 1. Penyidikan harus dilakukan secara profesional, proporsional dan prosedural yang berarti harus lengkap dan tuntas dalam mengumpulkan keterangan dan bukti. Penayangan fotokopi ijazah bukan aslinya. 3 ya. Dalil bahwa Dirtipidum Mabes Polri menayangkan di layar monitor fotokopi ijazah Joko Widodo, bukan ijazah aslinya. Aslinya itu dalam tanda kutip, padahal seharusnya ijazah asli dalam tanda kutip tersebut diperlihatkan kepada publik. Mengabaikan hal ini menunjukkan Dirtipidum berlaku tidak terbuka atau mengambil tindakan sewenang-wenang. Dasar hukum pasal 187 KUHP mengatur tentang kekuatan pembuktian surat. Fotokopi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Untuk meyakinkan publik ijazah asli harus ditunjukkan karena dia mengatakan bahwa selesai, dan sebagai public accountability, pertanggungjawaban publik, ya ditunjukkan ini loh ijazahnya yang aslinya, kan begitu harusnya. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 16 ayat 2 huruf B mengatur tentang transparansi dalam penyidikan termasuk dalam penyampaian hasil penyelidikan. Menampilkan fotokopi di saat seharusnya menampilkan asli dapat dianggap tidak transparan. Oke. Ketidakcermatan dalam penyampaian data. Dalil Dirtipidum tidak cermat menyampaikan data seperti KKN Joko Widodo di Boyolali yang tidak jelas desanya dan dinyatakan dilaksanakan tahun 1983, padahal Joko Widodo pernah menyatakan KKN-nya dilakukan awal tahun 1985. Demikian juga dengan data Joko yang hanya 122 SKS dan pilihan pengambilan program sarjana muda memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Jokowi dapat lulus S1. Dasar hukum Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 54 ayat 1. Penyidik wajib bertindak cermat dan akurat dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang berhubungan dengan penyelidikan. Ketidakcermatan data dapat merusak kredibilitas hasil penyelidikan. Jadi woro-woronya adalah gelar perkara khusus Dirtipidum dilaporkan karena melakukan obstruction of justice ya, atau menghalang-halangi peradilan ijazah palsu Jokowi, proses pencarian kebenaran, proses hukum ya, menghalang-halangi pencarian proses hukum terhadap pembuktian ijazah palsu. B. Masalah skripsi. 1. Penggunaan font Times New Roman pada lembar pengesahan tahun 1985. Dalil penggunaan font Times New Roman pada lembar pengesahan skripsi tahun 1985 dinilai janggal mengingat font tersebut baru umum digunakan pada sistem operasi Windows awal tahun 1992.
Pada tahun 1985, sistem yang lazim digunakan adalah Disk Operating System atau DOS dengan font yang berbeda. Kesimpulan Dirtipidum mengenai pencetakan handpress dan letterpress tanpa uji forensik yang memadai dianggap terlalu sederhana, manipulatif dan tidak memiliki objektivitas serta kepastian hukum. Dasar hukum pasal 184 ayat 1 KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, ya, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Mungkin sekarang ditambah dengan dokumen elektronik ya. Uji forensik yang komprehensif adalah bagian dari proses pembuktian ilmiah untuk mencapai kebenaran material. 2. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 54 ayat 1, penyidik wajib melakukan tindakan penyidikan secara profesional, proporsional dan prosedural. Kesimpulan yang tidak didasari pengujian ilmiah mendalam dapat dinilai tidak profesional. 2. Tidak dilakukan uji tanda tangan dan nama pembimbing utama. Dalil tidak banyak juga nih, ya. Jadi 2. Tidak dilakukan uji tanda tangan dan nama pembimbing utama, ya. Kemudian alasan berikutnya adalah dasar hukumnya adalah pasal 184 ayat 1 KUHP. Kemudian Perkap nomor 6 tahun 2019 pasal 54 ayat 1. 3. Tidak dilakukannya uji usia kertas dan tinta, ya. Dalilnya adalah Bareskrim melalui laboratorium forensik tidak melakukan uji atas usia kertas dan usia tinta yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi. Padahal uji forensik ini sangat penting untuk melihat kesamaan waktu pembuatan lembar pengesahan dengan kertas isi skripsi yang masih menggunakan mesin tik manual. Dasar hukum adalah pasal 184 ayat 1 KUHP dan Perkap nomor 6 tahun 2019 pasal 54 ayat 1. 4. Ketidaklaziman format lembar pengesahan skripsi. Dirtipidum tidak menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai ketidaklaziman format lembar pengesahan skripsi yang tidak mencantumkan nama dosen penguji, pembimbing pendamping, waktu pengujian serta tanggal dan bulan penandatanganan dekan dan pembimbing utama, hanya tertera tahun 1985. Hal ini menimbulkan keraguan atas keabsahan lembar pengesahan, apalagi Dirtipidum tidak melakukan komparasi dengan lembar pengesahan skripsi mahasiswa lain. Dasar hukum Perkap nomor 6 tahun 2019 pasal 54 ayat 1. 5. Perbandingan dengan lembar pengesahan skripsi lain yang tidak identik. Dalil, perbandingan dengan lembar pengesahan skripsi milik Budi Darminto Oktober 85 menunjukkan ketidakidentikan dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, baik dari penggunaan mesin tik manual, tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, maupun adanya form pembimbing pendamping 1 hingga 3 pada skripsi Budi Darminto. Ada dasar hukum dan lain sebagainya. Jadi selain itu mereka juga bicara tentang ijazah, ya. Jadi kalau soal ijazah, saudara sekalian, soal ijazah, ada perkembangan baru ya. Pengakuan kader senior PDIP mengenai pembuatan ijazah palsu di Pramuka. Kemudian pengaruh perkembangan baru terhadap akurasi pengumuman Dirtipidum. Kemudian bahwa atas hal-hal tersebut di atas, kami sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam melakukan penegakan hukum, dengan ini melaporkan dan atau mengadukan Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro dan tim yang diduga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice kepada Kadif Propam Mabes Polri. Tindakan tersebut menyebabkan tidak dijalankannya hukum dengan semestinya dan benar serta merusak rasa keadilan masyarakat. Demikian laporan ini kami sampaikan, kiranya Kadif Propam Mabes Polri dapat menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan dengan memeriksa Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro dan personal lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana obstruction of justice tersebut. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih. Tanggal 29 Juni 2025, tim pembela ulama dan aktivis TPUH M. Rizal Fadila, SH Wakil Ketua, Azam Khan Sekretaris Jenderal, dan Aliasi Advokat Bandung Bergerak, Profesor Dr. Anton Minardi, SH SIP MAG MA Ketua, dan kemudian Lahmuddin SPD SH CPM CCLE Sekretaris. Tembusan Kapolri, Irwasum Mabes Polri, Kompolnas dan Komisi 3 DPR RI. Jadi saudara sekalian, rupanya TPUA mengadukan Dirtipidum Brigjen Johandani Raharjo Puro setelah melakukan obstruction of justice karena intinya adalah melakukan sebuah proses hukum penyelidikan atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Jokowi atau adanya ijazah palsu Jokowi, tetapi tidak dilakukan secara profesional dan terlihat berpihak kepada pihak yang berperkara, pihak yang diadukan atau yang dilaporkan, ya, dalam hal ini Joko Widodo. Kemudian itu ya saudara sekalian. Dan kemudian desakan pergelar perkara khusus. Rupanya ini ada juga ya, agenda gelar desakan perkara sehubungan dengan
ada surat berikutnya, tim pembela ulama dan aktivis kepada Bapak Karwas Sidik, Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo nomor 2 Jakarta, perihal desakan gelar perkara khusus. Dengan hormat, sehubungan dengan kesiapan Biro Wasidik untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas apa yang menjadi ajuan surat TPO tanggal 26 Mei 2025, maka kami sangat mengapresiasi agenda tindak lanjut tersebut. Mengingat peraturan perundang-undangan memberi ruang bagi para pihak mengajukan keberatan atas keputusan yang dibacakan Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, maka bersamaan dengan keberatan tersebut TPUA telah memohon kepada Karo Wasidik untuk dapat kiranya segera melaksanakan gelar perkara khusus dan sudah dikabulkan tanggal 3 nanti ya. Agenda gelar perkara tersebut diharapkan dapat dihadiri oleh berbagai pihak baik pelapor, terlapor, ahli, pengawas serta berlangsung secara terbuka, objektif dan independen. Bersama ini kami lampirkan atau sertakan rekaman video wawancara kader PDIP Bitor Suryadi dengan Abraham Samad dalam acara Abraham Samad Speak Up. Isinya mengenai kesaksian bahwa ijazah Joko Widodo ternyata dipalsukan atau dibuat pada tahun 2012 di lokasi Pasar Pramuka Salemba. 2. Rekaman atau video podcast Dr. Roy Suryo dengan Michael Sinaga dengan Sentana Channel terkait mantan Wamendes RI Profesor Paiman Raharjo yang memiliki percetakan di Pasar Pramuka. 3. Rekaman atau video podcast Hersbono Arif dengan pengamat intelijen Kolonel Purnawiran Sri Rajasa Chandra MBA dalam Hersbono Point tentang kebohongan Profesor Paiman Raharjo dan dugaan keterlibatan pembuatan ijazah palsu. Kiranya Bapak Karwas Sidik yang terhormat dapat segera memenuhi ajuan TPUA untuk melaksanakan gelar perkara khusus tersebut. Atas perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta 30 Juni 2025. Hormat kami tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Jadi sudah dikabulkan ya gelar perkara khususnya. Jadi saudara sekalian, ada 2 kejadian. Pertama, gelar perkara khusus dikabulkan yaitu tanggal 3 Juli nanti. Tetapi kita tidak tahu apakah berdasarkan prinsip yang diminta oleh mereka ya, yaitu harus dihadiri oleh pihak-pihak ya. Diharapkan dapat dihadiri berbagai pihak baik pelapor, terlapor, ahli, pengawas serta berlangsung secara terbuka, objektif dan independen. Apakah bisa dilakukan seperti itu? Apakah memang ada upaya untuk melindungi Jokowi kembali? Jadi saudara sekalian, sekali lagi ini perkembangan yang patut atau perlu kita apresiasi ya. Jadi mudah-mudahan di sini membuat makin terang peristiwa ini, sobat Hera sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Oke, sekali lagi ada 2 kejadian yang saya bacakan tadi. Pertama adalah gelar perkara khusus dan yang kedua adalah Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Puro dilaporkan ke Propam Mabes Polri karena melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak profesional dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Joko Widodo mantan Presiden RI yang ke-7. Coba kita bacakan saudara sekalian komentar sobat RI semuanya. Oke. Oke, kita coba bacakan ya. Halo Bang Repli, pakai P lagi ya. Kemudian apabila tidak bisa diselesai, panggil Abu Nawas saja. Kapan Bang Repli masalah ini selesai? Serahkan pada Sunarko, beri kewenangan khusus ya kepada Maijen Sunarko, beri kewenangan khusus dan selesai dalam 2 minggu. Itu yang dikatakan Maijen Purnawiran Sunarko. Intinya dia ingin menyindir bahwa ini kan masalah gampang, masalah mudah. Asal tidak ada niat untuk melindungi seseorang, maka selesai masalahnya mudah sekali. Orang tinggal diambil ijazah sokol aslinya, dilakukan uji forensik secara terbuka, objektif, independen ya, dan profesional tentunya, maka akan ketahuan apakah ijazah itu produk tahun 85 atau produk baru. Apakah ijazah tersebut menggunakan kertas tahun 85 atau kertas baru? Apakah menggunakan tinta lama atau tinta baru dan lain sebagainya. Jadi so easy sebenarnya. Teknologi kita more than enough ya. More than enough untuk membuktikan hal mudah seperti itu sesungguhnya. Tetapi ada kesan bahwa ijazah sokol aslinya itu sengaja ditutupi. Bahkan dalam press conference tanggal 22 Mei yang lalu, yang ditampilkan itu ijazah fotokopi. Itu pun ada lipatan di tengahnya. Kita nggak tahu maksudnya apa. Ijazah sokol aslinya tidak diperlihatkan secara secara flat begitu, tetapi dengan posisi miring yang mengakibatkan agak susah ketika mau dilakukan uji forensik. Uji forensik harusnya dilakukan terhadap ijazah analognya. Tapi kan ijazah analognya kan tidak pernah dihadirkan ke publik untuk diuji. Dan publik juga pasti tidak memiliki akses untuk memaksa Jokowi menyerahkannya, karena itu punya dia. Tetapi kan penyelidik atau penyidik bisa melakukan itu dan sudah it happen. Tetapi kemudian dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh Dirtipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum, yang direkturnya adalah
Brigjen Johandani Raharjopuro itu tidak memadai, bahkan dianggap tidak profesional dalam melakukan proses penyelidikan dengan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi asli, tidak palsu. Begitu saudara sekalian ya. Kemudian, Bang, tangkap dan penjarakan Kasmujo karena sudah ikut andil dalam menyebarkan berita bohong. Kenakan pasal berlapis, hukum berat. It is not my business ya. Masa nyuruh saya yang tangkap. Tetap semangat mengikuti cerita nyata yang belum ada ujungnya. Semoga cepat terbongkar ya kebenaran ya, siapa yang benar. Begini. Makanya kita cari kebenaran, tetapi kebenaran itu selalu ingin ditutupi, selalu ingin dijegal oleh orang yang menikmati atau mengambil keuntungan atau memperoleh keuntungan dari kebohongan. Dalam soal ijazah ini, sobat era sekalian, very easy kalau kita mau menyelesaikannya. Mudah sekali, sangat mudah, enggak usah 2 minggu, 1 hari saja cukup, ya. Kalau kita mau frankly speaking dan ngomong apa adanya. Kan banyak kejanggalan. Kalau ada ijazah asli, kenapa tidak ditunjukkan dari awal? Itu satu. Yang kedua adalah, kok ada seorang kepala negara atau mantan kepala negara tersinggung dikatakan ijazahnya palsu? Kan very easy. Tunjukkan saja seperti yang dilakukan Barack Obama. Dalil mengatakan kalau dia tunjukkan nanti akan memunculkan chaos, akan menyebabkan pejabat-pejabat lainnya, kepala-kepala daerahnya juga akan dipaksa seperti itu. Itu kan, dan kemudian masyarakat sipil juga akan nanti dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu bluffing yang enggak, it doesn't make sense, bluffing yang enggak masuk akal. Justru karena tidak ditunjukkan, muncul yang namanya legal uncertainty yang tinggi. Lalu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah pihak-pihak yang membela ijazah palsu berupaya untuk menersangkakan dan memenjarakan, ya, menahan dan memenjarakan orang-orang yang mengatakan melakukan investigasi terhadap ijazah ini, termasuk komentator sekalipun. Kan lucu negara ini. Padahal pangkal tolaknya adalah ada tidaknya ijazah itu, tapi tiba-tiba kemana-mana, merembet kemana-mana, termasuk menersangkakan orang-orang yang mempertanyakan. Padahal kalau kita bicara tentang, berkali-kali saya katakan, kalau kita bicara tentang people's sovereignty, mengenai kedaulatan rakyat, maka rakyat berhak melakukan klarifikasi, meminta yang namanya kebenaran informasi sesuai dengan hak asasi manusia yang dimuat dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Termasuk juga tentu berhak melakukan yang namanya scrutiny. Jadi people scrutiny atau people oversight, pengawasan publik. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan, walaupun saya juga nggak yakin, karena mereka masih berasal dari flock burung yang sama kan, gitu. Ya, tetapi mudah-mudahan bahwa nanti gelar perkara khusus betul-betul dilakukan secara objektif, independen, akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, clean government, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat melihat betul apakah gelar perkara tersebut berlangsung dengan baik, memadai, dan bisa meyakinkan berbagai pihak mengenai keaslian atau ketidakaslian ijazah Jokowi. Walaupun saya tidak yakin apakah ijazah itu akan dihadirkan dalam gelar perkara khusus tersebut atau tidak. Jangan-jangan sekedar statement terhadap statement yang dilakukan oleh Dirtipidum sebelumnya. Jadi sekedar menyampaikan penjelasan Dirtipidum kembali. Mudah-mudahan tidak. Ini seuzonnya ya. Seuzonnya. Susahnya kita di negara ini berhadapan dengan institusi penegak hukum yang dari awal from the beginning kita nggak percaya akan netral atau independen dalam mengusut atau memproses masalah ini. Begitu ya saudara sekalian. Oke. Kita bacakan lagi ya. Gelar perkara wajib, ijazah disita, diperiksa secara lazim, bisa dilihat, diraba, diterang oleh pelapor, polisi, terlapor, dan ahli akademik, saksi-saksi. Jadi gelar perkara wajib, ya. Dalam gelar perkara maksudnya wajib, ijazah disita, diperiksa secara lazim, agar bisa dilihat, diraba, diterawang oleh pelapor, polisi, terlapor, dan ahli akademik, dan akademisi maksudnya, serta saksi-saksi. Sengaja besok Bang Rismon CS diamankan dulu sementara. Enggak juga, karena undangannya undangan klarifikasi, nggak mungkin menahan kan, kecuali setelah dimintain klarifikasi saat itu juga dikeluarkan surat sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian disertakan penahanan dan lain sebagainya, sebagaimana terjadi pada Habib Bahar. Tetapi saya kira polisi terlalu berani kalau begitu ya. Kemudian harus tuntas sekarang juga
Fakta tidak dapat dipungkiri, kasus ijazah palsu akan menjadi sejarah bagi bangsa, sejarah kelam di mana kebohongan dan ketidakjujuran bagi bangsa. Kemudian Bar Eskrim libatkan 7 ahli untuk mencari kesalahan Roy Suryo CS. Beda lagi ya, bukan Bar Eskrim tapi Polda Metro Jaya. Sebelum gelar perkara, polisi harus sita kembali ijazah Jokowi karena ini bukti barbuk yang dijadikan bukti pidana. Mantap TPUA diundang gelar perkara khusus, ahlinya nanti ditangkap bang. Ya nggak mungkin lah. Oke. Begitu ya saudara sekalian, coba kita langsung jumping up yang terakhirnya itu ya. Itu Jokowi juga datang dong, ditanyain dosen-dosennya siapa saja yang bisa, nggak sebutin, kasih multiple choice deh kalau lupa ya, luar biasa. Ya sekali lagi saudara sekalian, mudah-mudahan proses ini berlangsung secara baik. Sekali lagi yang kita cari adalah kebenaran bukan pembenaran. Mudah-mudahan informasi bermanfaat dan nanti ada orang-orang TPUA yang bisa kita hubungi atau bahkan datang ke sini. Rizal Fadila janji untuk mampir karena dia perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cie.